Eskalasi konflik Israel dan Palestina telah berlangsung lebih dari sepekan, dengan Tel Aviv yang terus menyerang Hamas di jalur Gaza. Meski klaimnya ingin menargetkan Hamas, rudal serta roket Israel banyak merusak permukiman, rumah sakit, bahkan lab utama COVID-19 di Gaza. Berdasarkan laporan Al Jazeera pada Rabu 19 Mei 2021, sedikitnya 219 termasuk 63 anak-anak Palestina meninggal dunia sejak awal penyerangan Israel pada 10 Mei lalu. Sementara sekitar 1.500 warga Palestina menderita luka-luka. Di sisi lain, 12 warga Israel tewas, termasuk 2 anak dan 300 orang terluka. Hingga saat ini jet tempur Israel terus menghantam jalur Gaza. Bangunan permukiman hancur dan 4 warga Palestina termasuk seorang jurnalis meninggal dunia. Serangan terbaru ini terjadi setelah Hamas meluncurkan lebih banyak roket ke wilayah Israel Selatan, namun tidak ada korban jiwa. Dilansir dari Middle East Eye, Hamas memiliki bom dan roket yang sebagian besar adalah hasil buatan sendiri. Sementara itu, Israel memiliki persenjataan yang lebih canggih. Bahkan, industri senjata di negara ini telah berkembang pesat. Sejak tahun 1948, Israel telah menggunakan mesin militer yang sangat efektif. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF juga telah mencatatkan beragam kesuksesan di medan pertempuran. Pada tahun 1960-an dan tahun 1970-an, baik karena kebutuhannya sendiri maupun karena boikot internasional, Israel mulai mengembangkan teknologi militernya sendiri, di samping mengadopsi teknologi dari asing. Walaupun menjadi negara pengekspor senjata terbesar ke-8 di dunia, Israel sendiri juga mendapat impor senjata senilai miliaran dolar dari luar negeri. Dan berikut adalah negara pemasok alutsista bagi negara Yahudi ini. Yang pertama ada Amerika Serikat. Sejauh ini Amerika Serikat merupakan pemasok senjata terbesar ke Israel. Pada tahun 2009 hingga 2020 ini, lebih dari 70% senjata Israel berasal dari Amerika Serikat. Menurut data pengalihan senjata dari Stockholm International Peace and Research Institute atau SIPRI. Menurut SIPRI, Amerika telah mengekspor senjata ke Israel setiap tahun sejak tahun 1961. Menurut Campaign Against the Arms Trade atau CAAT yang berbasis di Inggris, diperkirakan antara 2013 hingga 2017, Amerika mengirimkan senjata senilai 4,9 miliar US dollar ke Israel. Penampakan bom buatan Amerika di Gaza dalam beberapa hari terakhir ini juga viral. Ekspor senjata meningkat meskipun Israel berkali-kali dituduh melakukan kejahatan perang terhadap Palestina. Bahkan di tengah krisis Palestina, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menaikkan penjualan senjata senilai 735 juta US dollar ke Israel. Yang kedua ada Jerman, penyumbang 24% persenjataan Israel di antara tahun 2009 hingga 2020. Jerman merupakan eksportir terbesar kedua di negara Yahudi ini. Jerman tidak memberikan data terkait senjata yang dikirimkannya, tetapi mengeluarkan lisensi untuk penjualan senjata ke Israel senilai 1,93 miliar US dollar dari tahun 2013 hingga 2017. Data SIPRI menunjukkan Jerman menjual senjata ke Israel sepanjang tahun 1960-an dan 1970-an, serta melakukannya setiap tahun sejak awal 1994. Sementara Amerika telah membantu banyak kebutuhan pertahanan udara Israel, Jerman menyediakan kapal selam. Pembuat kapal selam Jerman yaitu ThyssenKrupp Marine System telah membangun 6 kapal selam Dolphin untuk Israel. Hal ini menurut Campaign Against the Arms Trade atau CAAT. Kemudian perusahaan Ring HA membantu melengkapi tank Merkava Israel. Konselir Jerman Angela Merkel pada Senin lalu menyuarakan solidaritas untuk Israel saat melakukan telepon dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu. Menurut juru bicaranya, Merkel menegaskan hak untuk mempertahankan diri Israel terhadap serangan roket dari Hamas.
Dan yang ketiga ada Italia. Italia berkontribusi sebanyak 5,6% bagi koleksi persenjataan Israel antara tahun 2009 hingga 2020 menurut data SIPRI. Dari 2013 hingga 2017, Italia mengirimkan senjata senilai 581 juta US dollar ke Israel. Italia mengkritik Israel soal penggusuran permukiman di Sheikh Jarrah, tetapi tetap mengekspor senjata pada negara itu. Pada Jumat lalu, pekerja pelabuhan Livorno menolak membuat kapal yang membawa senjata ke pelabuhan Ashdod di Israel setelah diberitahu LSM Italia The Weapon Watch tentang isi muatannya. CAAT mencatat perusahaan AgustaWestland membuat komponen untuk helikopter Apache yang digunakan oleh Israel. Dan yang keempat ada Inggris. Meski tidak ada data dalam beberapa tahun terakhir ini, SIPRI mencatat bahwa Inggris melisensikan senjata senilai 400 pound sterling atau sekitar 8,1 triliun sejak tahun 2015. CAAT menyerukan Inggris mengakhiri penjualan senjata dan dukungan militer kepada pasukan Israel. Pihaknya juga meminta penyelidikan apakah senjata dari Inggris digunakan untuk menyerang Gaza. Senjata yang diekspor oleh Inggris antara lain pesawat terbang, drone, granat, bom, misil, dan juga amunisi. CAAT merujuk pada krisis di Palestina menyebut semua senjata itu adalah jenis senjata yang kemungkinan besar akan digunakan dalam pengoboman semacam ini. Pada tahun 2014 lalu, 12 lisensi senjata dari Inggris ditemukan digunakan untuk pengoboman di Gaza. Kemudian pada tahun 2010, Menteri Luar Negeri David Miliband mengatakan senjata Inggris dipastikan digunakan Israel untuk pengoboman tahun 2009 di Gaza. Kanada menjadi negara kelima penyumbang sekitar 0,3% dari impor senjata konvensional utama Israel antara tahun 2009 hingga 2021 menurut data SIPRI. Pejabat Partai Demokrat Chuck Mensing pekan lalu menyerukan penghentian penjualan senjata ke Israel berkaitan dengan krisis di Palestina. Kanada mengirim 13,7 juta US dollar perangkat keras dan teknologi militer ke Israel pada tahun 2019, setara dengan 0,4% dari total ekspor senjata menurut data The Globe and Mail. Memanasnya konflik Israel dan Palestina telah berlangsung lebih dari sepekan. Serangan udara Israel banyak merusak rumah sakit hingga permukiman. Dua belah pihak saling membombardir rudal dan adu persenjataan. Deretan negara besar pun diketahui jadi pemasok senjata Israel yang digunakannya untuk penyerangan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.